down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Puput Sabitri Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 22 yaitu DNS server, authorized DNS server. Kita ke materi 22. Nah, di materi 22 ini ada 7 materi. Yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS server, yang kedua clone Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi zone file, yang keempat konfigurasi forwarding file, yang kelima konfigurasi reverse file, yang keenam verifikasi konfigurasi restart server, yang terakhir pengujian autoritatif DNS server. Nah, kita ke materi yang pertama. Nah, di materi pertama yaitu mengenai konsep autoritatif DNS server. Pada video sebelumnya, saat laptop akan mengakses Facebook.com, laptop itu hanya meminta IP-nya ke lokal DNS, lalu lokal DNS akan meminta PIN-nya lagi ke Google.com. Nah, tetapi pada materi kali ini saya akan menghilangkan request IP Google-nya. Jadi jika laptop ingin mengakses Facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi kita itu bisa mempersingkat waktu dan juga mempercepat pengrequestan data ke internetnya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Untuk topologinya, kalau klien ke Ubuntu itu akan mengakses web servernya itu melalui lokal DNS, dan juga di sini lokal DNS-nya itu adalah si Debian servernya. Jadi untuk Ubuntu akan mengakses web servernya melalui Debian servernya. Nah, langsung saja kita clone si Debian servernya saja. Kita klik kanan, lalu clone. Saya akan menamainya itu web server. Lalu di sini saya akan mengubah laptopnya. Kalian bisa mengubahnya atau tidak, itu tergantung dari penyimpanan laptop kalian. Karena penyimpanan saya itu cukup, jadi saya akan pindah ke sini, lalu di sini, lalu tunggu sampai klien itu selesai. Di sini saya sudah login ke web servernya, lalu saya akan mencoba cek IP-nya. Di sini untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.2. karena itu merupakan cloning dari Debian servernya. Jadi web server itu memiliki IP yang sama dengan Debian server. Lalu di sini saya akan menggantinya. Kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu kita ketik nano. Nah, seperti ini. Di sini pada address di websitenya akan saya ganti jadi 10.10.10.4. Kita enter, Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu ketikkan sistem CTL restart networking, lalu kita cek IP-nya lagi dengan menggunakan perintah IP-nya. Nah, seperti ini sudah terganti. Lalu saya akan coba ping Google. Kita pergi ke nano/etc. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan name server 88. Nah, jika di kalian itu ada 6 server. Lanjut kita ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian servernya dan juga sudah masuk ke routernya. Lalu di sini saya akan menginstal bin 9-nya menggunakan perintah sudo apt install bin 9. Enter, lalu Y, enter. Lalu kalau sudah, kita ke bin-nya dengan menggunakan cd/etc/bin, lalu enter. Lalu saya akan mengkonfigurasi forwarding zone-nya untuk domain dan juga server zone. Untuk ID-nya saya akan ke nano/etc named conf.local, enter. Lalu ketikkan seperti ini, lalu ketikkan zone terlebih dahulu dan saya akan menamainya itu puput.com. Jangan lupa kita wajib tambahkan com, lalu kita tutup dan kita kurung, enter. Lalu kita tab dan ketikkan tip master, lalu titik koma, enter. Lalu tab lagi, kita ketikkan file, ketik /etc bin 9 sesuai dengan yang puput.com. Lalu kalau sudah, kita enter, lalu kita tutup kurung dan tambahkan titik juga. Lalu di sini kita bawahnya kita ketikkan lagi zone, masukkan IP-nya itu 10.10.10.4, maksudnya 10.10.10.3 lalu kita buka kurung, enter dan tab, klik, ketik tipe masker titik 2 titik koma, lalu titik enter lagi, terus tab, ketik file, petik /etc/bin db.10,
titik koma, enter, lalu tutup kurung dan titik koma lagi. Nah begini tulisannya, lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan nano itu, kita ganti menjadi cat, berarti cat name .com .c lokal seperti ini. Nah kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi formatting file. Nah, jika LS maka banyak sesuai file yang bisa kita gunakan sebagai template. Di sini saya akan membuat file db lokal, bisa menggunakan cp db lokal db seperti ini. Lalu saya ls, nah di sini sudah ada ya db nya. Lalu nano db bisa untuk mengkonfigurasi di sini pada lokal host kita ganti menggunakan nama tadi, yaitu puput.com. Di sini nama itu terserah. Nah kalau tidak, kita lakukan yang sama puput.com. Untuk serialnya itu bisa kita ganti untuk menandai kalau sudah menggantinya. Lalu kita di sini mengganti menjadi 5. Lalu di sini pada localhost saya akan ganti juga seperti tadi, yaitu ns1 puput.com. Lalu di bawahnya di sini akan ganti menjadi ns1. Lalu hanya di sini ketikkan IP dari si Debian servernya, yaitu 10.10.10.2. Lalu di bawahnya itu kita bisa hapus saja. Nah enter 2 kali, lalu tambahkan add, kita tab in, tab lagi, lalu a tab, kita masukkan IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.4. Lalu di bawah kita ketikkan www tab IP tab siname, nama seperti ini, lalu tab kita masukkan nama yaitu puput.com. Lalu kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kita masuk materi yang kelima, yaitu mengenai konfigurasi reserve file. Di sini saya akan membuat file db.10 dengan mengcopy file db 127. Kita bisa ketikkan cp atau copy db17, yaitu file yang akan di copy, lalu db10 yaitu nama filenya. Lalu kita bisa mengkonfigurasi si db10 ini menggunakan nano db.10. Kita konfigurasi namanya seperti ini tadi, yaitu di sini puput.com. Lalu di sini juga untuk serialnya saya akan ganti menjadi 5. Lalu pada localhost kita ganti juga ns1, kita ganti juga ns1 puput.com. Lalu di sini kita ganti menjadi 2, lalu ini kita ganti menjadi 1 in, lalu kita ganti lagi ptr menjadi ptr-nya itu menjadi ns. Lalu di sini juga kita ketikkan nano seperti ini, atas itu ns1 puput.com. Lalu bawahnya kita ketikkan 4 tab in, ptr tab lagi www.puput.com. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk mengeceknya saya akan coba cek menggunakan db10, lalu juga ke db10, enter. Kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu konfigurasi restart server. Jadi kita akan memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini saya akan memastikan apakah ada error atau tidak. Kita ke konfigurasi pada materi sebelumnya, ketik named strip checkon, kalau lalu enter, dan jika tidak muncul apa-apa maka konfigurasinya yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Lalu named strip check puput.com checkzone, lalu puput.com db puput. Nah benar, yaitu serialnya 5. Lalu kita cek juga name strip 10.10.10 titik in strip add titik apa, lalu db titik 10. Nah di sini juga sama seperti serialnya itu 5, maka sudah benar. Lalu tinggal kita merestartnya saja menggunakan sistem ctl restart bin 9. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.